Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup dengan ribuan duri tajam yang menutupi seluruh tubuh? Di alam liar yang penuh bahaya, sebagian hewan mengandalkan kecepatan untuk bertahan hidup. Sebagian lagi mengandalkan kekuatan. Namun, ada satu hewan yang memiliki strategi berbeda, membawa benteng pertahanan kemanapun ia pergi. Dialah landak. Hewan unik yang sering disalahpahami ini ternyata menyimpan berbagai fakta luar biasa. Mulai dari sistem pertahanan yang sangat canggih, perilaku sosial yang menarik, kemampuan adaptasi yang mengagumkan, hingga perannya yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kehidupan hewan landak secara mendalam dan ilmiah. Kita akan membahas siapa sebenarnya landak, bagaimana mereka hidup, berkembang biak, bertahan dari predator, hingga berbagai fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan mengenal salah satu mamalia paling unik di dunia ini. Mari berimajinasi dengan logika. Ketika mendengar kata landak, banyak orang langsung membayangkan seekor hewan kecil berduri yang bisa melemparkan durinya kepada musuh. Namun, faktanya tidak demikian. Landak adalah mamalia pengerat yang termasuk dalam ordo Rodentia, kelompok yang sama dengan tikus, tupai, dan berang-berang. Secara ilmiah, terdapat lebih dari 30 spesies landak yang tersebar di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan membagi landak menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah landak dunia lama atau Old World Porcupines. Dan yang kedua, landak dunia baru atau New World Porcupines. Landak dunia lama banyak ditemukan di Afrika, Eropa, Selatan, dan Asia. Sementara landak dunia baru hidup di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Meskipun memiliki penampilan yang mirip, kedua kelompok ini sebenarnya berevolusi secara terpisah selama jutaan tahun. Fenomena ini disebut evolusi konvergen, yaitu ketika dua kelompok hewan berbeda mengembangkan ciri fisik yang serupa karena menghadapi tantangan lingkungan yang sama. Wah, mirip dunia kita ya, ada orde baru dan ada orde lama. Ciri paling mencolok dari landak tentu saja adalah durinya. Tubuh seekor landak dewasa dapat memiliki lebih dari 30.000 duri. Ya, lebih dari 30.000. Duri-duri ini sebenarnya adalah rambut yang telah mengalami modifikasi selama proses evolusi. Setiap duri tersusun dari protein keratin. Keratin adalah bahan yang sama yang membentuk rambut, kuku, tanduk, bahkan bulu pada beberapa hewan lainnya. Pada sebagian spesies, panjang duri dapat mencapai lebih dari 30 cm. Beberapa duri berbentuk pendek dan tebal. Sebagian lainnya panjang, tipis, dan sangat tajam. Menariknya, duri landak tidak beracun. Namun, bentuk dan strukturnya membuat duri tersebut sangat efektif sebagai alat pertahanan. Di bawah mikroskop, beberapa spesies memiliki ujung duri yang dilengkapi tonjolan kecil seperti kait. Ketika menancap pada kulit predator, kait tersebut membuat duri sulit dicabut dan justru semakin masuk ke dalam jaringan tubuh. Inilah alasan mengapa banyak predator menghindari konfrontasi dengan landak. Salah satu mitos paling populer adalah bahwa landak dapat menembakkan durinya seperti anak panah. Faktanya, hal itu tidak benar. Landak tidak memiliki kemampuan untuk melempar atau menembakkan duri. Lalu mengapa banyak orang percaya demikian? Ketika terancam, landak akan membalikan tubuhnya dengan cepat ke arah predator. Jika predator menyentuh atau menyerang tubuhnya, duri akan terlepas dan menancap pada musuh. Karena prosesnya sangat cepat, banyak orang mengira duri tersebut ditembakkan. Padahal sebenarnya duri hanya lepas akibat kontak fisik. Meski begitu, efektivitas sistem pertahanan ini sangat tinggi. Landak merupakan hewan yang sangat adaptif. Mereka mampu hidup di berbagai lingkungan, mulai dari hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, pegunungan, hutan subtropis. Beberapa spesies bahkan mampu bertahan hidup di daerah yang sangat dingin. Di Amerika Utara, landak dapat ditemukan di wilayah Kanada yang bersalju. Sementara di Afrika dan di Asia, mereka hidup di daerah yang jauh lebih panas. Kemampuan beradaptasi ini menjadikan landak salah satu mamalia pengerat yang cukup sukses dalam menghadapi perubahan lingkungan. Landak adalah hewan herbivora. Artinya, mereka mengonsumsi tumbuhan sebagai sumber makanan utama. Makanan favorit mereka meliputi kulit pohon, daun,
tunas muda, buah-buahan, umbi, dan akar tanaman. Karena termasuk pengerat, gigi depan landak terus tumbuh sepanjang hidup. Oleh sebab itu, mereka harus terus menggerogoti berbagai benda keras untuk menjaga panjang gigi tetap normal. Kadang-kadang landak juga terlihat mengunyah tulang yang telah ditinggalkan hewan lain. Tujuannya bukan untuk memakan daging. Mereka melakukannya untuk memperoleh mineral penting seperti kalsium dan garam. Perilaku ini cukup unik dan sering membuat peneliti tertarik. Landak termasuk hewan nokturnal. Mereka lebih aktif pada malam hari dibandingkan siang hari. Saat matahari terbit, landak biasanya beristirahat di liang tanah, celah batu, gua kecil, dan lubang pohon. Ketika malam tiba, mereka keluar mencari makan. Aktivitas malam hari membantu mereka menghindari suhu panas dan mengurangi risiko bertemu predator. Meskipun terlihat lambat dan tenang, landak sebenarnya cukup cerdas dalam mengenali lingkungan sekitar. Mereka memiliki indera penciuman dan pendengaran yang baik. Dengan ribuan duri tajam, apakah landak masih memiliki predator? Jawabannya, ya. Beberapa predator yang diketahui mampu memaksa landak antara lain harimau, singa, macan tutul, serigala, puma, dan burung pemangsa besar. Namun, berburu landak bukanlah tugas yang mudah. Banyak predator mengalami luka serius akibat duri landak. Bahkan dalam beberapa kasus, luka infeksi akibat duri dapat menyebabkan kematian predator. Karena itu, sebagian besar hewan pemangsa memilih mangsa lain yang lebih aman. Landak berkembang biak dengan cara melahirkan. Masa kehamilan berbeda pada tiap spesies, tetapi umumnya berlangsung antara 3 hingga 7 bulan. Bayi landak disebut porcupine. Saat lahir, durinya masih lunak dan fleksibel. Hal ini sangat penting agar tidak melukai induknya selama proses kelahiran. Dalam beberapa jam hingga beberapa hari, duri mulai mengeras. Anak landak tumbuh relatif cepat. Mereka belajar mencari makan dan mengenali lingkungan di bawah pengawasan induknya. Ikatan antara induk dan anak cukup kuat pada masa awal kehidupan. Meskipun sering dianggap sebagai hewan biasa, landak memiliki peran penting dalam alam. Saat memakan buah-buahan, mereka membantu penyebaran biji tanaman. Ketika menggali tanah untuk mencari akar atau membuat sarang, mereka membentuk aerasi tanah. Aktivitas ini meningkatkan sirkulasi udara dan air di dalam tanah. Dengan demikian, landak ikut berkontribusi dalam menjaga kesehatan ekosistem. Keberadaan mereka menjadi bagian penting dari rantai kehidupan di alam liar. Berikut beberapa fakta menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Pertama, landak merupakan salah satu pengerat terbesar di dunia. Kedua, beberapa spesies dapat memanjat pohon dengan sangat baik. Ketiga, mereka memiliki daya ingat lokasi makanan yang cukup baik. Keempat, duri yang hilang dapat tumbuh kembali. Kelima, sistem pertahanan mereka hampir tidak berubah selama jutaan tahun karena sudah sangat efektif. Dan yang paling menarik, meskipun tampak menakutkan, landak sebenarnya adalah hewan yang cenderung damai dan lebih memilih menghindari konflik. Di balik tubuh yang dipenuhi ribuan duri, landak adalah contoh sempurna bagaimana evolusi menciptakan solusi yang luar biasa untuk bertahan hidup. Mereka bukan hewan yang kuat seperti singa, bukan pula hewan yang cepat seperti cheetah. Namun, dengan strategi pertahanan yang unik, kecerdasan adaptasi, dan peran ekologis yang penting, landak berhasil bertahan selama jutaan tahun di berbagai penjuru dunia. Kisah landak mengajarkan kepada kita bahwa dalam alam, keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan atau kecepatan. Terkadang, keunikan dan kemampuan beradaptasi justru menjadi kunci utama untuk bertahan hidup. Jika kalian menikmati video pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe atau berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak kisah menarik dari dunia satwa liar. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Akhir kata dari saya, wassalam, bye-bye.